Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian database atau codingannya begitu ya. Atau backendnya yang pertama, terutama saya buka Android Studio dulu. Kita buka yang bagian koneksi. Nah, untuk koneksi di sini saya menggunakan jaringan localhost ya. Iya, localhost. Koneksi juga sama, sesuaikan dengan IP kita. Untuk yang gambar saya masukkan kepada foto begitu dan seterusnya. Untuk login semuanya sama, hampir sama, tinggal kita masuk ke dalam backendnya begitu. Backendnya, oke, cari buku. Nah, ini bagian yang paling penting. Untuk cari buku, cari buku ya sama sebenarnya. Kita baik dulu sebentar, mending kita masuk dalam database tersebut. Untuk database-nya saya menggunakan database yang namanya Perpus di sini, oke. Dalam database tersebut, database Perpus ada tabel-tabel. Tabel yang pertama adalah admin, tabel buku, kategori buku. Dan coba kita oke, ini tabel. Terus ada di sini pinjam. Di dalam admin, kita buka admin dulu. Admin itu kita struktur, ada ID yang bisa menggunakan atau increment, jadi otomatis ID-nya ada username, password, dan nama sesuai dengan yang kita punya di sana. Terus ada namanya tabel buku. Tabel buku di sini ada di kategori buku, ID buku, judul buku, stok, penulis, dan cover buku. Oke, kemudian ada namanya kategori buku. Kategori cuma ada dua tadi. Ada ID kategori. ID kategori ini ada strukturnya atau increment untuk yang ID-nya. Berarti otomatis dibuat, di-create. Untuk yang nama kategori itu kita ada inputannya tadi. Setelah itu ada untuk tabel pinjamnya. Nah, ini nih tabel pinjam. Jumlah pinjam, nama pinjam, oke, ID bukunya sekian. Untuk strukturnya ID-nya otomatis auto increment dong, sehingga kalau kita mau menghapus kita langsung aja hapus gitu. Kemudian oke, kita masuk dalam backendnya. Wah, ini macam. Oke, untuk yang cari buku, di sini saya masuk ke tabel buku karena di sini yang dicari buku ya. Join ke tabel kategori buku. Jadi ada dua nih tabel. Yang mana kategori buku, oke. Nah, tabel kategori buku by ID, judul. Kita carinya kan berdasarkan judul ya, oke. Berdasarkan judul di sini. Oke. Jika tidak ada error begitu, oke. Jika resultnya error lebih dari satu, maka akan menampilkan hasil, di mana hasilnya itu adalah ID buku tersebut yang pada resultnya itu apa namanya ya. Contoh kita menggunakan Rizal harus ada kata-kata Rizal, berarti nama-nama yang ada kata-kata Rizalnya berarti muncul begitu. Kalau responnya sama dengan 0, maka hasilnya tidak ditemukan. Jika error, maka mungkin muncul respon error begitu. Untuk cari kategori juga sama, cuman bedanya di sini ada di tabel kategori begitu. Cuman di sini ada cuman dua karena di tabel kategori, di database kategori itu mah cuman ada dua ya. Oke. Selanjutnya pinjam, juga pinjam sesuai dengan sama tadi, teman pinjam aja. Yang dicarikannya adalah nama peminjamnya. Oke, perlu diketahui nama peminjam. Untuk edit buku juga sama. Oke, untuk edit nanti aja kita pilih yang simpan, untuk tombol-tombol simpan. Oke, untuk tombol simpan di sini simpan. Untuk simpan buku panjang.
acak huruf sama nama panjang menggunakan itu namanya encode tadi, acak gambar buku ke nama image, namanya tadi ini di sini acak huruf, namanya angkanya yang diacak hurufnya itu adalah yang ini karakter di sini sampai 10 digit 10 apa 10 karakter. Nah, itu maksudnya 10 karakter akan berhenti di situ. Yang penting acak. Yang dimana kita masukkan di insert into TB buku dan set ayat kategori sesuaikan dengan yang tadi. Sesuaikan yang pada inputan pada di Android Studio kita. Image name, stok untuk stok, penulis untuk penulis. Oke ya. Kita ngambilnya tadi kan sudah di Android Studio. Kategori juga sama, karena ada dua kita set nama kategori doang, karena yang ID kategori ada auto increment. Apa namanya? Oh sorry, auto mana struktur auto increment, artinya otomatis by system gitu untuk simpan pinjam. Nah ini bagian yang peminjaman. Kita ini sortir time, artinya waktu untuk kembali sama 1 hari setelah peminjaman. Contohnya jika kita pinjam hari ini terus kita langsung kembalikan, contoh kembalikannya itu hari itu juga, maka akan dibaca untuk kesesuaian harinya yang dikembalikan begitu. Untuk statusnya langsung saya menggunakan dipinjam gitu, oke. Yang dimana sesuai tadi ada buku, nama pinjam, dan oke, itu aja sih untuk simpan. Dan bagian tampil, nah ini bagian yang tampil, kita akan menggunakan tampilannya ke Android kita. Tampilannya ID buku oke. Ngambilnya ya di TB buku. Kalau di by ID ini dari ID, kebetulan ini nggak dipakai ya, yang dipakai yang di atas. Oke. Untuk kategori yang ini, kategori cuma ada satu, terus ada tabel pinjam, ngambilnya dari TB pinjam. Untuk update status pinjam, artinya setelah kita mengembalikan, oke. Nah ini kita kan punya jumlah pinjam, contohnya jumlah pinjam tersebut ada 2, berarti kita ambil jumlah pinjamnya itu, stoknya contohnya 2, update TB pinjam, langsung dirubah menjadi dikembalikan, dimana ID pinjam sama dengan ID pinjam gitu. Terus di sini update untuk stoknya, kita update jumlah pinjam ya, stok tersebut akan otomatis dijumlahkan dengan jumlah pinjam yang pada pada yang dipinjam itu. Contohnya stoknya awalnya cuma 3, terus yang dipinjam 2, otomatis tinggal 1. Ketika dikembalikan akan kembali menjadi 3 begitu. Selanjutnya oke, selesai. Untuk koneksinya kita menggunakan localhost, DB-nya perpus gitu ya. Oke, untuk register dan login sudah saya jelaskan. Oke, cukup sekian dari saya. Kita akan mereview hasilnya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.